orang-orang yang mengajar, mengantarkan orang kepada jalan kebaikan. Laitiwi anak tak kumaye, dibawa anak tak ke sini, pergi menghafal Quran, pergi belajar. Falahu misli ajri fa'ili. Agi dece najama anak tak, pahalanya itu tidak dibagi. Lau ku anak tak, latoku kuidi ku gurunas termasuk orang-orang tuanya. Angka hadis sepuluh Nabi tah, la yadkhulul jannata qati'un. Maka Imam Bukhari qati'ur rahim. Dia itu natama ke surga orang yang memutuskan silaturahim. Apapun alasannya, gara-gara warisan, gara-gara pilkada, gara-gara pacar, gara-gara selingkuhan. Oh, pokoknya semua gara-gara dia gak wedding petu silaturahim antara ini dengan ini. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahil qail wa ma arsalnaka illa rahmatan lil alamin. Wassalatu wassalamu ala rasulillahil qail la yu'minu ahadukum hatta akuna ahabba ilaihi min waladihi wa walidihi wan nasi ajma'in. Atau kama qala sallallahu alaihi wasallam. Yang terhormat dan kita muliakan bersama tokoh kita, alhamdulillah bersama kita malam ini, Bapak Kepala Desa Bulawatang. Yang saya hormati, yang luar biasa, Bapak Ketua Yayasan Pondok Pesantren Darul Muqamah Sidenden Rapang, para alim, para asatizah, para tokoh, Bapak Imam, Ibu-ibu Majelis Taklim, dan teristimewa buat yang saya banggakan anak-anakku sekalian, para santri dan seluruh hadirin hadirat. Alhamdulillah nasabak pamase nempuangi angka kina werengi pong Allah Ta'ala pak beri kami nama raja ya nari tu tepek tak kupong Allah Ta'ala si bawa surona. Jangan salah paham, dari semua yang kita punya ia natu tepek kuatita, itulah pemberian terbesar de gagaya sekna. Karena memiliki yang lainnya tidak ada jaminan dan dijamin masuk surga gara-gara itu. Yang kaya tidak dijamin bahwa semua yang kaya masuk surga, tidak ada jaminannya. Walaupun bisa masuk surga karena kekayaannya. Yang punya ilmu berderet titel di namanya, dek toga aga jaminan nama kada sininna tomatan repa disengenna pasti masuk surga, tidak ada. Walaupun dengan ilmu orang bisa masuk surga. Satu saja yang dijamin dalam Quran masuk surga pasti, yaitu orang yang beriman dan beramal saleh. Ambil saja satu walaupun banyak tempatnya, anak-anakku hafal di surah Al-Kahfi ayat 107. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Innal ladzina amanu wa 'amilus solihati kanat lahum jannatul firdausi nuzula. Sesungguhnya orang-orang yang beriman dan beramal saleh, bagi mereka itu surga firdaus nanti tempatnya. Iman dan amal saleh itu ada di mana? Alhamdulillah ada di hati kita semua. Betapa banyak orang berbahasa Arab hari-hari tapi belum bersahadat. Bahkan yang lebih parah, melihat Nabi Muhammad hampir hari-hari tapi tidak beriman kepada Nabi Muhammad. Malah waktu saya kuliah, saya teringat apa yang disampaikan dosen, bahwa mega tu tahu naseng di Eropa sana. Napala kurangnya 30 juz.
Bukan juz 30 ya. Hafal 30 juz. Tapi belum bersyahadat. Bahkan pernah ada orientalis berkunjung ke pesantren Lirboyo, pesantren besar di Jawa. Menurut informasi yang disampaikan pemateri, dia hafal 30 juz. Bahkan dia menguasai tafsirnya Ibnu Katsir. Tapi dia belum bersyahadat. Alhamdulillah kita ini dek to pala ya pala 30 juz. Susah itu. Juz 30 saja susah. Saya waktu di Mesir seharusnya itu saya hafal untuk dapat LC 8 juz karena 1 tahun 2 juz. Saya dari Indonesia bawa 1 juz. Sampai tepos pantai ini menghafal tidak bisa tembus 8 juz. Hanya 7 juz setengah. Itu pun waktu di Kairo. Rewa kak kue sekadar siaga di Monroe. Dan banyak hilang. Bapak Ibu sekalian, oleh karena itu kita bersyukur pada Allah. Malam hari ini kita dalam satu acara. Ini luar biasa karena diupayakan mengadakan satu acara majelis taklim bernama peringatan Maulid. Mudah-mudahan ini adalah tanda papojitta kunabitta sallallahu alaihi wasallam mancaji sa'biwi sininna anungkai kusedeta ye mulai telur yang dihias ibu-ibu setengah mati dibawa telurnya dibawa cerekna angka topas serok naga tiwi mana mudah-mudahan mancaji sa'bi mana dengan tidak mengatakan bahwa orang yang tidak peringatan maulid tidak cinta Nabi tidak pernah kita katakan dan tidak boleh kita katakan. Yang peringatan maulid ini tanda cintanya pada Rasul, akan tetapi kita tidak pernah mengatakan yang tidak peringatan maulid tidak cinta Rasul. Semua cinta Rasul kita ini umat Islam. Ya rupa puji kunabita bukan cinta biasa. Nasabah dalam satu riwayat kebetulan di sana ada Anas bin Malik. Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersama para sahabat, kemudian ada orang kampung tetongi makutane kunabita. Di pertemuan itu ada satu berdiri laki-laki. Dia bertanya, "Ya Rasulullah, mata sa'ah?" Suruh Allah Ta'ala, kapankah ini kiamat? Rasulullah tidak jawab. Nasabah mage nagetengi ko sahabat na polimondri. Tudaki jazabuhu fa aqaduhu wa aqaduhu. Nagetengi polimondri da suruh tudang. Berani ya, tanya-tanya kiamat ini sama Nabi teh. Duduklah dia. Dengan beraninya berdiri lagi. Biasalah Pak Kampung. Berdiri lagi. Dia tanya lagi, "Ya Rasul, kapan itu kiamat?" Sampai bekatelu tetong makutane tentang kapan itu kiamat. Gangkana nabaliku nabita, maka dari nabita, "Wa ma'adatta laha." Kamu ini bertanya terus hari kiamat, apa mau persiapkan? Aga persiapan tak mengulu yoro sengi kiamat, makutanaki. Maka dari ranewe, hubbullahi wa rasulih. Iya persiapakku ya Rasul. Papujiku kupung Allah Ta'ala si bawa koidi. Maka dia Nabi ta'ukud. Tudan ni pale. Kemudian Rasulullah mengeluarkan kata-kata pernyataan yang bisa membahagiakan kita semua. Termasuk membahagiakan Anas bin Malik. Waktu itu maka dia Nabi ta. Anta ma'aman ahbabta. Iko matu risori mondrie. Si bawa ko tomuri pojie. Kata Anas bin Malik. De gaga ada taliwa rioku mangkalingai setelah saya masuk Islam mengalahkan kata-kata ini. Apa itu? Anta ma'aman ahbabta. Si bawa koto muripojie. Semoga kita berkumpul semua ini. Ada mi panitia, ada mi ketua yayasan, bahkan tokonya ada Pak Desanya hadir, ada ustadz-ustadz ulama kita datang ini. Dan saya disuruh ceramah malam ini. Di depan saya ini banyak mertua saya di sini. Ini menantunya disuruh ceramah. Semoga kita semua dalam rangka kecintaan kepada Rasulullah SAW. Bapak Ibu, kita ini berada di tengah satu lokasi
yayasan tempat anak-anak kita memisahkan diri salai wibolana untuk sapa Pak Diseng. Ia sampai Pak Diseng ajaran Nabi SAW. Maka dari Nabi sallallahu alaihi wasallam, man salaka tariqan yaltamisu fihi ilman sahalallahu lahu bihi tariqan ilal jannah au kama qala. Narekong katau nasan Nabi tamassu ipole bolana untuk sampai Pak Diseng ngukuatinna. Ni kana ye anak tamanang termasuk di hatinya Bapak Ibu mengirim anak-anaknya ke sini. Aga balasanna sahalallahu lahu tariqan ilal jannah. Kata Rasulullah, maka nanti akan digampangkan muluskan jalannya menuju surga. Amin. Tidakkah kita gembira mendengar pernyataan ini? Siapa yang masuk pole bolana akatana untuk sampai Pak Diseng datang menghafal Quran malahan, maka Allah akan menggampangkan jalannya nanti di surga. Oleh karena itu dalam kesempatan ini ada ucapan Imam Syafi'i yang mari kita ingat bersama. Dalam syairnya Imam Syafi'i mengatakan, ini untuk anak-anakku dan untuk orang-orang tua, kita harus mendukung ini anak-anak ta. Agana sa Imam Syafi'i, ya akhi lan tanalal ilma illa bisittah. Wahai saudaraku, ilmu itu tidak akan kamu peroleh kecuali dengan 6 hal. Saunabbika an tafsiliha bibayan. Saya akan jelaskan rinciannya, kata Imam Syafi'i. Nomor sidi, zakaun, cerdas. Yang kedua, hirsun, semangat. Wajtihadun, sungguh-sungguh. Yang keempat, wabulgatun, kemampuan ekonomi. Yang kelima, wasuhbati ustadzin, harus menghadap guru, belajar langsung sama guru, bukan belajar di Google. Yang terakhir apa? Watulu zamanin, lama waktunya itu orang belajar. Tidak 1 bulan, 2 bulan, hitung tahun. Di sini nih 3 tahun. Ada sanawiyahnya, ada 3 tahun saya. 6 tahun ada aliyahnya. Tanam ya guru, maku memang tuh mak guru. Pertama, zakaun, cerdas. Kita harus mengakui bahwa engkau itu orang yang cerdas di atas rata-rata. Engkau itu orang yang setengah-tengah kecerdasannya. Dan ada juga yang makundur-kundur cek dek. Engkau itu makundur lah dek. Tapi dek itu gagak kue. Tapi sunnah Rasulullah tidak boleh merendahkan orang. Sehingga ada pepatah mengatakan, la tatakir manduna kafainna likulli syai'in maziyah. Jangan kamu anggap remeh orang, karena setiap orang itu punya kelebihan. Orang jago misalnya di matematika, tapi dia tidak kuat menghafal. Orang kuat menghafal, tapi dia tidak jago di eksak. Masing-masing engkau tahu engkau kelebihannya. Maka ini orang harus dipakai lebih. Dan itu sunnah Rasul yang sedang kita peringati hari lahirnya. Zakaun, amat canggih, kecerdasan. Pernah ada hasil penelitian. Kenapa itu orang Jepang pintar-pintar? Di antara hasilnya adalah bahwa orang yang paling kuat makan ikan di dunia adalah Jepang. Jadi kalau mau cerdas, kuat-kuatlah makan ikan. Tapi bagaimana kuat makan ikan kalau yang tersedia di pesantren sedikit, luremi misalnya. Tapi bukan di sini, di pesantrenku di sana. Di Rahmatul Asri. Biasa dibilangi agak kue telurnya di sini katanya transparan. Onro nipina ya ronari kue pak kue telurna terbayang itu di sebelah. Onro nipina telurna ke pesantren. Tapi ini Bapak Ibu tidak bisa hasil survei ini dipercaya begitu saja. Apa sebabnya? Di pesantren sendiri saya menemukan patah ini teori. Orang selama ini mengatakan orang yang kuat makan ikan akan cerdas. Tidak. Lebih 1000 pesantren di pesantren waktu itu santri. Lebih 1000. Tiap tahun itu diambil 10 besar. Ternyata dari yang 10 besar itu ada 1 masuk 10 besar laki-laki dari Sopeng orangnya. Sekarang ada di Jakarta. Beasiswa. S1. Dia tidak makan ikan. Talue ko mandre bale. Dia tidak makan nasi. Maka ada aja muandre. Biskuit.
jalan kote. Tapi denandre. Talue komandenanre bale. Berarti patah ini rumus bahwa ini ada orang cerdas ini walaupun dia tidak makan ikan. Apa sajalah yang ada di pesantren, makan mie itu. Insya Allah kalau cerdas akan cerdas juga. Ya. Jangan pakai teori itu. Tetapi ibu-ibu harus pikirkan bahwa memang gizi dan protein yang terjamin bisa mendukung. Tapi ini tidak selalu. Yang kedua, hirsun, semangat, wajtihadun, atau tongenge. Saya dapat anak-anakku ini, nasihat buat anak-anakku ini karena saya ceramah di pesantren ini. Iya ro cerita-cerita na toriolota, nenek-nenek tawatun nama pesantren. Semangat sekali belajar, semangat makafala. Jadi ini santri di sini paterui dukung guru-guru orang tua dukung anak ta. Ondo semangatna supaya dek na cakaruduk gare iya ko mak guru na remme ajena di baskom. Jadi duduk kakinya ada di baskom diisi air supaya dek na cakaruduk. Tapi jangan lakukan itu karena menyebabkan rematik. Bahkan cerita yang saya dapat waktu itu di Baru, di antara semangatnya anak-anak yang belajar itu waktu sampai ada makan odol supaya tidak mengantuk. Makanya jangan pakai ini. Yang kita ambil adalah semangatnya, karena Imam Syafi'i mengatakan, dek tu talolong pak diseng, dek gaga semangat tak. Wajtihad dan kesungguhan. Siapa yang harus semangat, siapa yang harus sungguh-sungguh, semua kita. Nomor di anak-anak. Ini hari-hari dibimbing menghafal Al-Quran, di samping diajar ulumul Quran dan ilmu yang lainnya. Masih ingatkah Bapak Ibu, bagaimana tidak semangat menghafal Al-Quran? Aceh itu tsunami tahun 2004, bulan Desember. Nala jeceng saya langganan majalah Hidayatullah. Itu waktu. Di edisi kalau bukan Juni, Juli, tahun 2005. Ada laporan dari tim SAR yang menulis pengalamannya waktu memantau, waktu membantu orang-orang yang kena tsunami di Aceh. Berapa orang mati di Aceh itu waktu tahun 2004 gara-gara tsunami. Tanya Pak Ato, 200.000 orang mati itu hari. 200.000. Dilihat selain majalah koran Fajar, karena di sana saya ambil, di informasi yang lainnya ternyata lebih dari 200.000 tomate. Di hari ke-17, bayangkan Bapak Ibu kalau hari ke-17 orang mati. Kan boromana nih makabon nih Aceh, makabon nih, sudah bau itu Aceh. Karena banyak jenazah yang terapung belum diangkat, banyak di bawah runtuhan bangunan belum diangkat. Laporan tim SAR yang menulis di majalah Hidayatullah edisi Juli kalau bukan Juni 2005. Silahkan buka kembali boleh. Tim SAR ini mengatakan, yang lain itu bau, tapi ini ada tempat ini hari kami datangi. Kenapa semerbak bau parfum di sini? Dicarilah, dari mana sumbernya bau parfum ini? Yang lain busuk kok, di sini harum. Dicari. Ternyata dari tumpukan reruntuhan bangunan. Diangkatlah sama tim SAR yang menulis di majalah Hidayatullah, ikut di sana, mengangkat ini reruntuhan ini. Ternyata dekat, semakin dekat baunya, diangkat semakin dekat baunya. Ternyata yang ditindis oleh reruntuhan bangunan itu adalah anak perempuan gadis pakai jilbab, ditindis reruntuhan, mati tersenyum. Mati tersenyum. Dipeganglah sama tim SAR, dicium tangannya, ini rupanya sumber baunya. Maka katanya itu tim SAR, nah buka semua itu sarung tangannya. Nah buka sarung tangannya, sengaja nak kasih sentuh tangannya dengan jasad yang mati tersenyum perempuan ini. Akhirnya diangkatlah, dicarilah keluarganya. Oh ternyata masih didapat. Cerita singkat, makutane tim SAR kepada keluarganya. Apa pekerjaannya ini anak tak sampai mati harum di hari ke-17.
Hari ke-17. Saya tidak salah. Hari ke-17. Jenazah ini bukan bau seperti yang lainnya. Ini harum. Ditanya, apa pekerjaannya ini anak gadista? Dia bilang, dia memang penghafal 30 juz Al-Quran. Fakta bukan cerita kosong. Sejarah mencatat itu. Makanya majalah itu saya simpan baik-baik, karena di dalamnya ada berita fakta ini. Maka semangatlah anak-anakku belajar. Semangatlah. Yang Anda hafal ini adalah ucapan Allah Subhanahu wa taala. Bapak, ibu, guru, semua kita semangat. Kata Imam Syafi'i, dia itu melolong Pak disengeng kalau tidak ada semangat. Semangat. Dari semangat inilah muncul ijtihad. Kesungguhan. Kesungguhan. Maka anak-anakku semangat menghafal Al-Quran. Jangan mi Al-Quran nareko ongka kertasa sope kola lenge. Tertulis di situ Bismillahirrahmanirrahim. Dia tabarani pek jai. Mungkin ambil kertas itu kemudian kita cium, kita kasih masuk di kantong, tak magi. Ada ayat di kertas. Apalagi kalau ayat itu ada di hatinya anak-anak tak, Bapak Ibu. Yang harus semangat berikutnya adalah kita-kita ini para gurunya. Ada hadis sahih di antara sabda Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, makanya innallaha wa 'alas samawat, sesungguhnya Allah, para malaikatnya, penduduk langit, wa ahlul aradina, dan penduduk bumi, hatta namlata fi hujriha, sampai semut-semut yang ada di lubangnya, wal huta, dan ikan yang ada di lautan sana yang sangkah berapa miliar jumlahnya, triliunan jumlah ikan, la yusalluna ala muallimin nasil khaira, semua itu berselawat mendoakan para guru yang mengajarkan orang kebaikan. Maka semangatlah gurunya, dan yang semangat juga adalah orang tuanya. Apa sebabnya? Man dalla ala khairin fala'ahu mislu ajri fa'ilihi. Orang-orang yang mengajar, mengantarkan orang kepada jalan kebaikan. Laitiwi anak tak kemaye, dibawa anak tak ke sini, pergi menghafal Quran, pergi belajar. Falahu misli ajri fa'ilihi. Agi-agi dece najama anak tak, pahalanya itu tidak dibagi. Laku anak tak, latoku kuidi ku gurunas, termasuk orang-orang tuanya. Termasuk yang luar biasa itu adalah orang yang punya aset di sini, yang sudah pasti adalah, ini kalau ada air begini lama ceramahnya. Yang punya aset di sini, entah saya tidak tahu ini apa haji sendiri tanggung, atau ada midanana Pak Desa, apa ada wali santri apa di sini, tidak tahulah. Yang jelas saya mau membaca hadis. Saya mau membaca hadis. Maka dari Nabi sallallahu alaihi wasallam, ini hadis diriwayatkan oleh Imam Bukhari, berarti hadis sahih. Man tasaddaqa bi adli tamratin min kasbin tayyib. Nareko engkau atau masih sedekah, walaupun nilainya hanya 1 butir kurma. 1 butir kurma, siagam yang kena 1 butir kurma mas sedekah, tapi ini dari hasil keringatnya, hasil pencarian rezeki halal. Nabi sallallahu alaihi wasallam, wala yaqbalullahu illa thayyibah, dan Allah tidak menerima kecuali yang baik. Fa innallaha yatakabbaluha biyaminih, maka itu diterima oleh Allah dengan tangan kanannya, maksudnya diterima baik oleh Allah. Summa yurabbiha li sahibiha, kemudian ini sedekah yang 1 tamar ini, 1 kurma ini dipelihara oleh Allah Subhanahu wa taala. Kama yurabbi, sebagaimana orang memelihara fuluwahu, memelihara anak-anak nyareng. Iya, anak nyareng buat tunna jaji bicui, dipelihara sekian bulan sekian tahun, maka lopona dinaiki punggungnya. Kata Rasulullah SAW, makutoni pungala ta'ala, kalau ada rezeki disalurkan ke yang baik, termasuk di pesantren ini, pungala ta'ala piarai, Allah yang pelihara ini, pemberian ini. Maka ibu tabe orang-orang kaya, kalau Pak Haji mengizinkan kita menyumbang, jangan ragu-ragu menyumbang sini. Karena itu akan dipelihara oleh Allah. Jangan misalnya kemudian dia menjadi besar, hatta takuna mislal jabal, kata Rasulullah SAW. Itu 1 kurma yang disumbangkan kepada kebaikan, Allah pelihara sampai 1 kurma ini menjadi seperti gunung besarnya. Hadis diriwayatkan oleh Bukhari, saya baca karena belum kuhafal. Tidak sama ini anak-anak ini, kalau suruh baca 1 kali, nah apalah ini ya makun rukun ini seding otak. Sehingga saya harus hafal, ini takut Kak kalau ini nanti salah baca hadis. Maka semangatlah kita semua. Semangat ki.
Karena insya Allah yang ada di sini ini, yang punya aset di sini ini, insya Allah keikhlasan saja diperbaiki. Dan insya Allah di akhirat akan, bukan saja di akhirat, di dunia dan akhirat. Ini ada dukungan pemerintah kita sampai acara malam ini. Ada semua maki ini para tokoh, ulama-ulama kita datang. Insya Allah Bapak Ibu sekalian. Al-hirsu hirsun wajtihadun. Semangat. Maka semangatlah kita semua, semangat orang tua, semangat yayasan, semangat para donatur, semangat para guru, semangat para murid kita semua insya Allah berada dalam sunnah Rasulullah SAW, yaitu menuntut ilmu. Bapak Ibu hadirin hadirat yang saya muliakan. Wa bulgatun, bulgah, agatosi bulgai. Jadi untuk memperoleh ilmu kata Imam Syafi'i, kecerdasan, semangat, usaha sungguh-sungguh, ajak tacawu anak-anakku, rajin ki. Yang keempat, bulgah. Nah ini tugasnya orang tua ini. Kemampuan ekonomi. Pendidikan itu mahal. Ada orang tidak mau menyekolahkan anaknya, ada orang tidak mau sekolahkan anaknya, kasih kuliah anaknya, kenapa? Bikin habis uang. Pemikiran pendek. Yang kita keluarkan itu adalah aset. Ya, sang aset tabungan. Tabungan untuk masa depan dunia, lebih-lebih tabungan akhirat nanti insya Allah. Biasa ki kenal ki namanya tokoh Abu Hanifah. Kenal ki? Kenal ki? Oh tidak, memang karena sudah meninggal mi. Ya. Abu Hanifah itu adalah imam mazhab yang pertama. Dia senior dari yang empat, Abu Hanifah, Imam Malik, Imam Syafi'i, Ahmad bin Hambal. Abu Hanifah ini setelah mencaji Pandrita, mencaji Tosogi. Bukunya Pak Nasruddin Umar mengatakan bahwa toko terbegah terbesar di Kufa, Irak adalah tokonya Abu Hanifah. Tapi setelah mencaji Pandrita, tapi waktu nama sapa Pak disengen seperti anak kita ini, mungkin kita tidak percaya. Tapi dicatat dalam sejarah. Dia bongkar atap rumahnya sebagian karena tidak mampu pembayaran di sekolahnya. Dibongkar atapnya sebagian, kemudian itu atapnya dijual untuk membiayai anaknya. Ada bapak ibu yang bongkar rumahnya, jual atapnya. Jangan lalu aja. Lebih minta gratis sama Pak Haji saja. Jangan dibongkar itu atap rumah tak. Ya. Anak-anak sekarang ini alhamdulillah karena ekonomi masyarakat juga sudah mapan. Hasil usaha dari semuanya termasuk pemerintah kita bagaimana menciptakan lapangan kerja misalnya. Sehingga orang mapan ekonominya dibandingkan santri-santri masa lalu Bapak Ibu. Di antara santri masa lalu itu saya. Saya masih dapat, kita mau pergi sekolah, dicari itu sisa-sisa celananya orang baru kita pakai. Itu kita pakai harus cari patok doka baja. Karena dicungkil pi begini, patok doka baja. Karena celana tidak layak. Kenapa? Belum bisa beli. Saya di Mangkoso itu begitu. Memasak sendiri. Anak-anak sekarang dimasakkan. Syukurlah anak-anakku. Itu pun anak-anak masih mengeluh. Ayah apa ini lauknya? Syukur-syukur kamu dimasakkan, kami masak sendiri. Itu pun kompornya nyala sebelah sumbunya. Manaswi wali di sini tidak masak, itu dimakan. Bahkan biasa saya itu ku kasih minyak masuk, baru kasih garam karena tidak ada lauk. Pernah saya pinjam beras ke tetangga. Apa ke siri-siri? Apa lauknya yang sering? Kalau kita pergi ke masjid, banyak mangga jatuh. Itu mangga jatuh dijadikan lauk. Bayangkan bagaimana enaknya orang makan nasi pakai lauk mangga. Cukana. Maka anak-anak ini harus bersyukur ini. Bulgah. Orang tua ekonomi. Anak saya itu kuliah. Ini ada neneknya di sini. Bilang apa sama saya sama mamanya? Kenapa dikirimi lagi? Masih ada ini uang. Saya bilang, saya tidak mau kalau kamu menderita seperti saya. Cukuplah saya menderita mencari ilmu. Kamu tidak boleh menderita makanan. Ini bulgah kata Imam Syafi'i. Harus kita berpikir kalau pesantren mengatakan ada ini mau dibayar, ikhlaskan Bapak Ibu. Itu akan menjadi aset akhirat. Ini kita bicara di tengah pendidikan anak-anak ini. Ini sunnah Rasulullah menuntut ilmu Bapak Ibu. Didukung bulgatun. Jadi Imam Abu Hanifah itu menjual atapnya untuk membiayai sekolahnya.
Sekarang ekonomi sudah mapan, alhamdulillah. Saya masih dapat. Bagaimana itu makan, lauknya yang paling enak itu adalah kelapa diparut napalai taruh je. Kudapat saya. Sehingga kita disuruh belajar keras, gizi tidak ada masuk, sehingga kurus ini Bapak Ibu. Saya pernah mau mandi, buka baju. Apa nak bilang kakakku? Berhenti kau belajar, mati kau nanti. Apa nak lihat? Rusuk ini keluar semua nih. Nah oleh kapan seandainya saya pergi mandi buka baju, nah lalu ngasuh. Karena ini tulang rusuk ini. Mohon maaf saya di depan anak-anakku, saya harus menyampaikan, Anda harus bersyukur. Karena saya waktu menuntut ilmu di Mangkoso tahun 92 sampai 96 di Takelasi. Begitu penderitaan, bersyukurlah kita. Bulgah, kata Imam Syafi'i, bulgah. Yang berikutnya, suhbatu ustazin, hormati ini guru tak. Dia tu gaga pak disenget talolonga kalau kita tidak mengharap ilmu dari beliau-beliau ini, guru tak ini. Bapak Ibu jangan terpengaruh. Ada undang-undang perlindungan anak, jangan dijadikan alasan untuk memasukkan mereka ini para guru ke kantor polisi. Biarkan di sekolah lain kasih begitu gurunya. Seperti ibu siapa yang viral? Yaitu kasihna. Sehingga coba bayangkan, nareko pada mana pendapat na tahu malaga ni anak-anak, si bertengkar anaknya, nakal anaknya. Biarkan saja, yang penting jalan gajiku. Bahaya lah. Maka saya di pesantren ku bilangi, kalau ada guru yang keras kepada anak tak, maka kita harus ucapkan terima kasih. Iya nah, aja na toliangi ala contoh iya nah. Ada guruku namanya Asis Bulan di Mangkoso. Maka jing menghadapi itu guru. Masa kalah dah. Suruh menghafal. Hafal 100 kosakata bahasa Arab. Tidak boleh tersendat. Kalau tersendat, dicubit. Ditarik, didorong, tarik, dorong, tarik, dorong. Saya pergi setelah menghafal. Saya lihat ini kulit perut terkelupas. Kulitnya. Iya palamu tapi mengurut itu benda-benda susah, makanya tersendat tapi terkelupas. Sekarang setelah saya jadi guru, siapa yang saya ingat? Maka dakana la deceng engka Pak Asis Bulan Pak guru Kak Marjing. Gang karena saya sekarang menjadi guru bahasa Arab. Bapak Ibu ini ada guru-gurunya anak-anak, ilmunya dari Allah lewat beliau-beliau ini. Kalau beliau-beliau ini nama Raya Nata, kita harus berterima kasih karena dia mau memarahi. Sebenarnya hatinya itu tidak mau marah. Tidak ada orang sedang marah. Cuma hatinya itu tanggung jawab. Ya kodeu cairi anak natawiye nakal nanti kalau besar. Biarlah saya marahi, biarlah saya cubit. Kita harus berterima kasih. Jangan ikuti itu hukum-hukum yang sekarang undang-undang yang membuat orang tua sebahagian justru menjadikan itu sebagai ajang untuk mencelakai gurunya. Bapak Ibu, saya ungkap ini karena ini lagi viral sekarang dan kita berada di tengah santri. Hormati guru tak. Yang terakhir, tulu zaman. Panjang waktu. Jadi itu orang belajar tidak bisa singkat. Adakah orang belajar di pesantren sebentar? Ada. Letei nakka ilmarina. Di Rahmatul Asri saya catat, pernah ada santri paling pendek di dunia tinggal di pesantren. Nah bawa hari ini lemarinya, besok ambil surat pindah. Siapa punya anak itu? Anaknya kepala kantor Kementerian Agama, tapi saya tidak sebut kabupatennya. Anaknya kepala kantor Kementerian Agama, hari ini nak bawa lemarinya, besok ambil surat pindah, nak kai barangnya. Tidak ada kapang di sini. Maka anak-anak juga bisa tinggal ini. Ini adalah pamyase Pak Bereto Poleri Pungala Ta'ala. Bapak Ibu demikian ini. Mencari ilmu itu tinggi cobaannya. Maka kita semua yang harus hadir di sini, kamar lengkap nih ya. Ada pemerintah, ada ulama, ada tokoh, ada wali santri, ada santri. Lengkap nih kue. Ada yayasan sebagai pendiri yayasan, Masya Allah. Insya Allah mari kita semua bersemangat. Yang jelas hadisnya, nigi tahu masui pole bolana. Dia nama masu anak tak nasalai lalu bolana. Yaltamisu fi ilman untuk sapa pak disengan nabita. Sahalallahu lahu tarikan ilal jannah. Allah gampangkan jalannya menuju surga. Ceramah bagian terakhir dari ceramah ini, saya ingin mengaitkan dengan penyampaian Pak Desa.
bahwa ini momen-momen semoga sidrap tidak panas, karena tempat lain sudah mulai panas. Nah, di antara sunnah Rasulullah, ajak lalu nangka silaturahim petu, tidak boleh petu. Angka hadis sepuluh Nabi ta, la yadkhulul jannata qati'un. Maka ada Imam Bukhari qati'ur rahim. Detu natama ke surga orang yang memutuskan silaturahim. Apapun alasannya, gara-gara warisan, gara-gara pilkada, gara-gara pacar, gara-gara selingkuhan. Oh, pokoknya semua gara-gara. Dega gana wedding, petu silaturahim antara ini dengan ini. Tidak boleh. Bahkan Rasulullah sallallahu alaihi wasallam memberikan batasan. La yahillu li muslimin ayyahjura akhahu fawqa salas. De tu nahalala berarti harangi narekong atau de na sewa ada melewati 3 hari. Ada santri tidak saling omong sama santri lain? Ada? Ada? Kenapa mamaknya yang jawab? Kita yang jawab. Santri sudah diambil sandalnya, sudah diambil celana dalamnya, sudah. Tidak boleh tidak baku akur melebihi 3 hari. Hari pertama dek panesewa ada dek senet setereng ya dan pengemopi. Hari kedua ya dan pengemopi. Hari ketiga ya dan pengemopi. Hari keempat masih belum baku akur, dicatat oleh malaikat. De panesewa ada madosai. De panesewa ada madosai. Besok hari kelima dicatat sih. De panesewa ada madosa mopi. Terus bagaimana kalau 1 tahun penuh catatan amal ini dengan de panesewa ada? Maka Nabi SAW fa'in mata nareku mati salah si din na yarode sewadaya atau kamati dua-duanya tabi'ah dakhalan nara tamai kurana kamaturis surimundi. Gara-gara apa? Gara-gara pilkada dia tahu ada rugi besar. Makanya Pak Desa tadi mengatakan ajak lalu nangka si salah-salah gara-gara ya gagai. Adakah orang gara-gara pilkada si salah-salah? Engkah. Yang lalu belum dibulo belum. Yang lalu ini pemilu ada orang sampai cerai suami istri. Bayangkan suami istri beda pilihannya, memilih cerai karena beda pilihan. Kasih ada di bulo. Gagah. Terus sama ame mana kue sesak. Bapak Ibu. Ini 3 hari batasnya. 3 hari. Ada hadis lagi dengan versi yang lain mengancam kita untuk tidak boleh memutuskan silaturahim. Ini sunnah Rasul. Maka Nabi sallallahu alaihi wasallam turadul a'malul yaumal isnaini wal khamis, yaitu amalana tungke tawe berarti di mana? Dibawa menghadap Allah yaumal khamis isnaini wal khamis, di hayat setiap hari Senin dan Kamis. Hari Senin mendek si malaikat tiwi amalae. Hari Kamis mendek si malaikat fayufaru kullum ri'in iya dan pengemane tawela yusriku billah to de nama Pak Dua de gagal nama Pak Dua iya dan pengemane di hari Senin dan Kamis di saat amalnya disetor oleh malaikat illa rajulun kana bainahu wa baina akhihi sa'na. Maka Nabi ta kecuali kalau ada orang sengketa tidak baku akur tidak baku cocok ini dengan ini, maka dai pengallah ta'ala ku malaikat patiwi amalae utruku hadaini hatta yastaliha. Mereka aja mutiwi itu amalae. Nanti pi baku akur baru bawa kanga. Utruku tes semoga betul utruku. Salaiwi. Tinggalkan utruku hadaini hatta yastaliha. Malaikat tinggalkan ini yang 2 orang. Betul aja mutiwi ngamalana hatta yastaliha. Nanti kamu bawa malaikat kalau mereka sudah akur. Ada yang tidak baku akur di sini antara itu ini dengan itu ada? Nah begini, kalau ada nanti kita bawa telur pulang, tiwirangi, lepangi, palepangi telur tak? Aduh, tolong ya. Kenapakah kita mau pelihara tidak baku akur ini dengan itu? Jangan ambil orang lain, ambil diri sendiri. Kayaknya FR Diab ini sudah menayangkan syutingannya tentang ini kisah saya. Ini saya kisahkan sendiri. Begini ceritanya. Semoga ini menginspirasi. Saya bersalah sama orang, bukan orang salah sama saya. Saya salah sama orang.
Saya tidak perlu terangkan apa kesalahannya. Ternyata ini orang macai tonga koya. Saya antar anakku SD, alena tiwi itu anakna, si runtuk kak kula lenge. Upipip ini kelaksong. Titit. Dek na balik kak. Titit. Dek na balik kak. Mungkin saya bilang hari ini, mungkin tidak. Besoknya pergi lagi antar anaknya. Saya juga pergi antar anakku di SD. Ketemu di jalan. Titit. Dek kagak. Oh baca itu nge. Saya bilang salah ini. Nah kena ini hadis. Saya yang menyampaikan ceramahkan ini hadis. Nah saya sekarang nak kena. Salah kak sama orang. Saya pergi ke rumahnya, ketuk pintunya. Assalamualaikum. Waalaikumsalam. Siapa yang keluar? Anak kecil umur TK. Ada bapak nak? Bilang, ada di dalam. Saya bilang kasih tahu, Ustaz Amir datang. Masuk kasihan itu anak ke kamarnya. Yang keluar, tani ambona masuk. Itu anak. Apa nak pulang nggak? Maka dai. Mau ki apa nak bilang bapak? Allah macam itu ngetahui. Mau ki apa gari nak bilang bapak? Maka dak podangi Ustaz Amir mau minta maaf. Kasih tahu bapak tak? Tama ni. Akhirnya dia keluar. Masuk kok kasih. Masuk nah. Tidak ada kata-kata. Langsung saya peluk, langsung saya cium tangannya. Dengan permohonan maaf saya ini, sekarang lebih menceningi daripada sebelumnya. Tidak usah saya ambil contoh orang lain. Harus kita takut Bapak Ibu. Daripada ini dibawa ke alam kubur, dek patasiwa ada, gara-gara pilkada, gara-gara apa. Tinggalkan itu. Lebih baik. Mesiri kak, meloki mesiri kita bawa ke alam kubur di padang mahsyar masa sekali. Maka ini sunnah Rasul yang harus dijalankan. Ini titahnya. Pak Kepala Desa saya semua menyebutkan hadisnya. Maka de nabita de nawading putus silaturahim. Sebagai penutup ceramah ini, ada satu kisah yang biasanya entah keberapa kalinya ini channel meliput ini riwayat yang saya sampaikan. Begini ceritanya, kalau sudah riwayat ini selesai ceramah Bapak Ibu. Tudang Nabi tako masige, kemudian maka Nabi wahai teman, jangan ada pulang dulu, engkali suruh gamelo tamak kue. Menunggulah para sahabat Nabi SAW. Ternyata yang masuk ke dalam masjid itu adalah laki-laki yang bawa sandal di ketiaknya, miti wae jenek pole janggona. Maka dia Nabi tayyaro lisa suruga. Gangkana engka sahabat penasaran. Dia mau lihat aga na jama ko ni mulnole kapan dek na paja masa paja letu subuh, karena dia dijamin masuk surga. Pak, saya mau bermalam di rumah tak. Di rumah ada masalah. Kata lisa surugae, silahkan bermalam, tapi begini keadaannya. Malam pertama dikira ia roli surugai tidak tidur, ternyata tak balik perkiraannya. Yang tidak tidur adalah Abdullah bin Amr yang datang meneliti, yang dijamin masuk surga, ternyata memaitin dona. Mawe subuh motoi napalok kemas sempaja subuh mak berejama si bawa. Mungkin malam pertama dia tidak keluarkan andalannya. Saya mau kasih cukup bermalam, malam kedua saya mau lihat aga najama kau ini. Malam kedua, dek sinamatindo Abdullah bin Amr karena dia ingin memeriksa aga najama. Ternyata ya roh memaitin rohnya. Hanya ada dia dapat malam kedua. Kalau balik di tempat tidurnya ada zikir sesekali. Subhanallah, astagfirullah. Masa zikirnya orang tidur dijamin masuk surga? Bukan ini. Saya cukup malam ketiga. Malam ketiga ternyata sama. Malam 1, malam 2, malam 3 sama. Dia nak motok masam pajat tahajud. Nanti dekat subuh baru pergi ke masjid berjamaah. Di pagi hari sesudah berjamaah, maka dia Abdullah bin Amr, Pak, saya bermalam di rumah tak 3 malam, tidak ada masalah di rumah. Cuma saya mendengar Rasulullah kita nasalisa suruga ki gare. Aga tajama Pak, podangi, kasih tahu tipsnya. Dibilang anak kamaraid, seperti yang kita lihat, tidak ada yang saya ubah, pasti ada, tidak ada. Kalau begitu saya pulang. Melangkah beberapa langkah Abdullah bin Amr Naubi. Sini dulu dek. Memang saya tidak kuat beribadah seperti orang. Dia bilang, cuma engkau dua ujagai. Ini mari kita sama-sama tiru ini. Ternyata yang dijaga oleh surga ini ada 2. Belum 1 jam itu saya ceramah, baru 45 menit. Ya kong kata cakar udu liunik kutu. Nanti dikasih bangun.
Karena belum cukup 1 jam. Bisa ditambah 5 menit menghabiskan ini? Bisa ya? Dia bilang, apa mi tadi dilupa mi? Oh, 2 dijaga. 1, inni la ajidu fi nafsi ghissan ala ahadin minal muslimin. De gaga akat tajakku ko tawe namo cek de. Ini pesannya Pak Desa. De gaga akat tajakku ko tawe namo cek de. Bahkan dari sakit de gaga akat tajak naku tawe, dia tidak tidur kau malam, weni milodo ke Allah Taala. Puang, sininna to madosai ko iya, dampeng nge puang na sabab puran ni wak dampeng napa tidur, baru tidur. Weni. Bisa? Tongke. Tonge. Biasa itu di tempat lain saya pernah ketemu Pak Ustadz, imamnya Wesabe. Saya ceritakan, tidak lolos. Mungkin bikin kaki contoh. Iya rolak kita, ke kantor engka janda sih di kantor selingkuh sama suami tak. Contoh mi. Bisa kita kalau malam berdoa pada Allah. Puang, na lelakaiku jandai dampeng yuro jandai sebawa lakaiku purani wa dampeng. Bisa? Tidak bisa. Tidak mudah. Apa kata Abdullah bin Umar? Inilah memang pantas bapak dikasih masuk surga karena itu berat. Mawatat tuh. Yang kedua, yang najagai. Wala ahsudu ahadan. De nang kaya tu masih royati ko tahu ya ko bahagia tokka kyo masusah tokka. Kan sekarang ini zaman modern ada penyakit SMS senang. Susah melihat orang senang melihat orang susah. Ada di sini? Ada di sini? Enggak ada. Contoh, tiba-tiba ya tetangga beli mobil Alphard, mobil mewah atau Rubicon. Apa kita bilang? Oh ya, berarti bagus memang atita. Ya, bagus memang. Jadi 2 ini dijaga oleh penduduk surga tadi. Bukan hanya itu laki-laki. Kalau ini ada sama kita malam ini memperingati Maulid Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, ya ruqatita dega akat tajak takut tahu. Tidak ada dendam, tidak ada mataro-taro. Semua orang yang bersalah langsung kita maafkan. Kemudian kalau orang senang kita senang, orang susah kita ikut susah. Biar kita juga dijamin masuk surga oleh Rasulullah. Amin ya Rabbal. Amin. Semoga anak-anak kita ini tambah berkualitas. Semoga ketua yayasan dan para pendonatur pemerintah kita diberikan kesejahteraan, umur panjang dan rezeki yang melimpah berkah. Amin. Semoga kita semua sehat-sehat. Mari kita tutup dengan doa. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin. Allahumma shalli ala sayidina Muhammad. Allahumma ja'alna minal ladzina yastami'una al-qawla fayattabi'una ahsanah. Allahumma 'allimna ma yanfa'una wanfa'na bima 'allamtana ya karim. Allahumma nawwir qulubana binuri ilmika wa hidayatika kama nawwartal arda binuri syamsika wa zayyinna bil akhlaqil karimah. Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina adzabannar. Wa sallallahu ala sayyidina Muhammad wa ala alihi wa sahbihi wa sallam. Walhamdulillahi rabbil alamin. Untuk berkahnya Al-Fatihah. Terima kasih dan mohon maaf kalau ada kekurangan. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.